kan istri saya memang kebetulan dari iman yang berbeda tadinya kan. Hambatannya tentu pasti awalnya di keluarga gitu. Yang paling penting saya dari awal bilang sama papahnya istri saya bilang kalau kita mau menikah, saya mau ini jadi kabar baik, saya nggak mau ini jadi aib. Kita sempat putus kayak seminggu gitu. Karena dia ngerasa, gue nggak mau deh kalau sampai gue harus ikut Yesus tuh gara-gara lu gitu. Jangan-jangan gue cuma karena gue pengen sama lo doang gitu. Akhirnya kita putus tuh seminggu, nggak kontekan gitu. Yang saya selalu tangkap bahwa ternyata sebagai seorang laki-laki, ya tugas kita memang memberi. Nah seringkali kalau kita punya ekspektasi dan kita punya harapan ketika orang yang kita nikahi atau istri kita nggak memberikan yang kita mau, lalu kita mulai jadinya transaksional gitu. Sedangkan hari-hari ini banyak sekali orang yang berkata bahwa oh hanya kamu yang bisa memenuhi aku, melengkapi aku. Gitu. Iya, itu konsep yang sebenarnya konsep yang berbahaya. Sampai kita akhirnya punya perkataan itu dulu sebelum nikah. Sorry ya, gue tuh sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget sama lo gitu. Gue lebih butuh Tuhan gitu. Tapi aku mau menjalani kehidupan ini sama kamu gitu. Sehingga kata-katanya berubah dari aku butuh menjadi aku mau. Kalau aku butuh, one day ketika butuhnya udah selesai, kita bisa buang dia gitu aja kan. Nah menurut saya yang kita harus ubah datangnya levelnya di nilai. Ketika nilainya udah sama, baru kita bisa lihat nih kemungkinan orang ini bisa ketemu bareng-bareng sama kita atau enggak. Tapi kalau nilainya belum sama, itu perjuangan yang berat banget. Karena dia hanya akan ada di surface level gitu, hanya di permukaan. Sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang sahabat yang akan ngobrol. Saya yakin ceritanya juga pasti memberkati kita semua. So please welcome KBRI Likumahua. Halo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Thank you for coming. Dengan di tengah kesibukannya mau mampir ke Solusi untuk ngobrol bareng. Dengan senang hati. Nah, buat mungkin sahabat Solusi yang mengikuti karir KBRI di bidang musik pasti sudah mengenal ya. Tapi buat mungkin ibu-ibu yang mungkin nggak begitu ngerti ya, atau bapak-bapak yang mungkin nggak begitu, boleh nggak kenalin sedikit? Beda demografik ya. Betul. Iya. Siapa sih seorang Berry Likumahua ini? Yes, nama saya Berry Likumahua. Saya musisi, pemain bass, music director juga, produser juga. Basically saya udah berkarir dari tahun berapa ya? Udah lumayan lama, saya dari 2002, 2003. Wow. Saya awali karir dengan bermain bersama almarhum Glenn Fredly awalnya. Lalu dari situ terbuka banyak kesempatan main Bass Heroes, album Bass Heroes, kompilasi bass Indonesia. Lalu sisanya lebih banyak bantu producing juga untuk beberapa artis seperti Agnes Monica, Dewi Sandra, Marcel, Elo. Yang terakhir siapa ya? Kunto Aji, Chandra Darusman, Faris RM, ya siapapun yang ngajak main, puji Tuhan kita bisa lakukan. Gitu Oke. Seperti itu. Hari ini lagi sibuk di proyek apa, KBRI? Tentunya proyek sendiri masih berjalan. Saya dulu kan pernah rilis album tahun 2008. Masih ada proyek solonya. Dulu juga sempat jalan sama Berry Likumahua Project atau BLP, tapi sekarang lebih banyak fokus sama tim baru namanya The Rhythm Service. Jadi memang anak-anak muda, musiknya juga lebih menyesuaikan dengan genre yang ada sekarang lah. Jadi kita mungkin bisa relevan dengan apa yang menjadi perkembangan musik hari ini. Wow. Gitu. Dan juga sibuk dengan keluarga tentunya ya, istri dan anak. Itu prioritas nomor satu tentunya. Keluarga ya, di luar itu juga selain tentunya bareng sama keluarga sama istri kita juga melayani sama-sama di Freedom Church, nama gerejanya di Wahid Hashim di Bilangan Jakarta Pusat. Di situ kebetulan saya kebagian menjadi creative directornya untuk di gereja tersebut. Kalau istri saya jadi song leader dan juga banyak aktif di Next Gen, pergerakan youth dan teens. Oke. Gitu. Nah, hari ini kita akan banyak ngobrol tentang keluarga dan pernikahan. Siap. Ya, makanya tadi saya ngomong lagi juga sibuk sebagai seorang suami dan ayah ya. Yes. Anak umur berapa, Kak? 5 tahun. 5 tahun, wow. Dan ngomong-ngomong tentang pernikahan ya, bagaimana KBRI ini ngelihat fenomena dengan yang terjadi dengan pernikahan di Indonesia hari-hari ini? Ya mungkin dulu kita juga, saya pribadi pun dulu ya sebelum bener-bener istilahnya tanda kutip ikut Tuhan banget gitu, kita juga punya konsep pernikahan suka salah ya. Honestly kita suka berpikir pernikahan itu adalah, banyak orang yang anggap pernikahan itu adalah akhir dari perjalanan, akhir dari petualangan. Padahal ternyata setelah saya mengerti itu baru awal dari petualangan yang sesungguhnya dalam kehidupan gitu. Karena waktu kita menikah ada berkat-berkat yang memang Tuhan udah siapkan dan hanya bisa diraih sebagai pasangan gitu. Nah seringkali mungkin banyak orang yang menganggap tadi karena pernikahan dianggap sebagai akhir dari petualangan, jadi seolah-olah hidupnya berakhir, sehingga akhirnya ketika nggak sesuai ekspektasi
dengan mudah mereka lepaskan gitu aja gitu. Padahal ya memang ketika kita bicara pernikahan, kita bicara pengorbanan, kita bicara memberi tentunya spesifiknya. Jadi menurut saya problemnya kalau kita bicara hari-hari ini, saya juga sedih sih ketemu beberapa teman-teman yang masih muda, udah lebih muda dari saya tapi udah menduda gitu karena mereka nggak dapet idea pernikahan yang sejati, yang biblical gitu. Jadi pondasinya yang tidak kuat dalam pernikahan seperti itu ya. Yes. Kayak menurut saya kan istri saya selalu Dinda, istri saya selalu bilang dia punya satu istilah, dia bilang lebih baik gagal nikah daripada pernikahannya yang gagal. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi mendingan sebelum kita benar-benar memutuskan untuk menikah ya kita udah tahu banget bahwa orang tersebut memang orang yang mau kita jalani bareng-bareng dengan komitmen gitu. Menurut saya pemahaman fondasinya tadi itu yang ya, makanya banyak yang menganggap pernikahan cuman ya udah gitu. Maksudnya cuman hidup aja. Iya. Ketika sudah berasa tidak cocok menemaninya pergi seperti itu. Lalu menurut Kak Berry nih, mungkin banyak anak muda di luar sana yang nggak ngerti sebetulnya apa sih arti pernikahan, makna pernikahan, dasar-dasarnya. Ini nggak usah sepanjang bimbingan pranikah ya. Iya. Ini panjang nih kita sore. Ya saya juga masih belajar ya, sampai hari ini juga masih belajar. Tapi yang saya ketahui kalau kita bicara dasar pernikahan secara biblical kan, secara alkitabiah, kita lihat di Efesus 5 tuh. Itu kan dijelasin semua bagaimana seorang istri harus tunduk dan taat sama suaminya. Basically cuma itu yang istri perlu lakukan. Sementara suami daftarnya jauh lebih panjang. Dia harus mengasihi, harus melindungi, apa semua mempersembahkan itu dengan tidak bercela. Berarti suami selalu dikaitkan dengan Kristus gitu. Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Nah yang saya selalu tangkap bahwa ternyata sebagai seorang laki-laki, ya tugas kita memang memberi. Nah seringkali kalau kita punya ekspektasi dan kita punya harapan ketika orang yang kita nikahi atau istri kita nggak memberikan yang kita mau, lalu kita mulai jadinya transaksional gitu. Nah sementara yang saya belajar gitu, saya masih belajar juga, ternyata harusnya seorang laki-laki, apalagi ketika dia punya istri dan sudah punya anak, ya memang tugasnya dia memberi gitu. Nah dia harus konten di dalam Tuhan, supaya dia nggak pernah ngerasa butuh validasi dari tempat lain. Wow. Gitu. Jadi validasi yang dia dapat memang dari Alkitab aja gitu, dari hubungannya dengan Bapa yang dia bangun setiap hari gitu. Dan itu yang jujur susah dilakukan, tapi saya mencoba untuk bisa lakukan sebaik mungkin gitu, yang semampu yang saya bisa. Walaupun pasti ada kalanya, namanya manusia ya, pasti ada kalanya ya gagal juga gitu. Tapi setidaknya saya selalu kembali ke acuan itu gitu. Ketika when the going gets tough gitu, ketika semuanya lagi kayaknya nggak mendukung, saya harus selalu kembali ke situ. Oke, Kristus, Tuhan, ingetin saya untuk jadi bapak yang baik. Saya harus belajar dari bapak yang terbaik gitu untuk saya bisa menjadi bapak yang baik buat anak saya, buat bisa jadi suami yang baik buat istri saya gitu. Wow, alright. Kak Berry tadi bilang sebagai seorang suami ya, aku percaya sih dua-duanya ya harus content dulu, harus utuh dulu di dalam Tuhan. Sedangkan hari-hari ini banyak sekali orang yang berkata bahwa hanya kamu yang bisa memenuhi aku, melengkapi aku gitu. Iya, itu konsep yang sebenarnya konsep yang berbahaya. Berbahaya karena belahan jiwaku gitu. Iya, makanya saya berusaha mengubah pola pikir tanda kutip pemikiran sekuler tuh kan. Itu kan pemikiran sekuler seperti itu kan, bahwa worldview bilang bahwa separuh aku gitu. Nah, saya sama istri saya, puji Tuhan juga istri saya juga waktu dia akhirnya kita sama-sama bertobat gitu, dia juga dapat konsep itu bahwa ya gue harus konten dalam Tuhan. Tanda kutip gue tuh sebenarnya nggak butuh-butuh lu banget loh gitu. Sampai kita akhirnya punya perkataan itu dulu sebelum nikah. Sorry ya, gue tuh sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama lu gitu. Gue lebih butuh Tuhan gitu. Tapi aku mau menjalani kehidupan ini sama kamu gitu. Sehingga kata-katanya berubah dari aku butuh menjadi aku mau. Kalau aku butuh, one day ketika butuhnya udah selesai, kita bisa buang dia gitu aja kan. Tapi kalau aku mau, itu kan melibatkan komitmen gitu. Itu melibatkan free will, itu melibatkan keputusan gitu. Nah, akhirnya kita berdua belajar bahwa ternyata lebih mahal itu ya. Lebih mahal, aku mau tuh lebih mahal daripada aku butuh. Kalau aku butuh jadinya kurang romantis sebenarnya. Sama aja kayak ikan kalau dikasih kesempatan buat milih hidup di luar air, mungkin dia akan memilih hidup di luar air gitu. Tapi dia nggak bisa karena memang dia harus hidup di dalam air. Dia butuh gitu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda gitu kan. Ketika free will, aku mau. Ya, dan menurut saya itu kayak hubungan kayak kita sama Tuhan nggak sih gitu. Saya Tuhan dengan segala keabsolutannya, dengan segala dia punya sovereignitas gitu, dia bisa suruh kita untuk mencintai dia, tapi dia memutuskan dia pengen kita mencintai dia dari dasar free will gitu kan, kemauan gitu.
Gitu sih kurang lebih. Wow. Kepanjangan nggak tuh? ini keren ya kalau orang bilang isinya daging. 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 Yeah. Baru 5 menit awal. Daging semua. Ya. Oke. Tapi bagaimana pada akhirnya kan orang bilang kebenaran ini yang akan akhirnya membawa menghasilkan perilaku gitu ya. Ya. Dan bagaimana kebenaran ini akhirnya membuat KBRI dan istri menjalani kehidupan pernikahan. Apa yang makin lama makin indah di dalam pernikahan? Yang kita pastikan ketika memulai hubungan pasti mulainya dengan suka-sukaan, fisik, terus naksir, jatuh cinta, habis itu kan. Ternyata cinta tuh kan nggak bertahan lama ya. Cinta tuh setahun awal pernikahan mungkin rasanya masih cinta, cuman ketika kita udah ribut cuman urusan spray, ketarik waktu tidur aja tuh kan cinta bisa pudar lama-lama gitu kan. Ya menurut saya sih ternyata kita harus benerinnya tuh di level pemahaman gitu. Kan tadi yang bicara kebenaran kan. Menurut saya kan ketika kita memahami kebenaran, kita berarti punya pemahaman. Ketika pemahamannya benar, biasanya keputusan kita jadi benar. Ketika keputusan kita benar, biasanya tindakan-tindakan kita jadi benar gitu. Nah makanya yang harus dibenerin harusnya di level pemahaman, bukan di level tindakannya aja. Karena hasil tindakan itu kan hasil dari pemahaman yang benar. Nah, waktu kita nangkep, ya buat saya sih memang waktu kita konseling pernikahan dulu, Efesus 5 tuh kan kekuatan besar banget tuh. Waktu saya baca itu tuh mengubah banyak paradigma saya sih. Hanya satu pasal Efesus 5 ayat 22-31 tuh membuat saya ngerti kayak gila ternyata. Ya tadi memang laki-laki mempelai pria disandingkan sama seperti Kristus, tanda kutip dia harus belajar dari Kristus gitu. Berarti kan sama seperti tadi Kristus selalu memberi. Aduh Kristus ngerjain memberi terus buat kita jemaat gitu. Dan apa sih yang bisa kita bikin buat balas dia gitu. Sebenarnya apa yang kita bikin kan tanda kutip nggak signifikan buat balas dia karena nggak akan bisa kita balas juga gitu. Akhirnya saya punya pemahaman itu bahwa iya memang ya kita harus kayak gini terus memberi terus sehingga sekarang kalau misalnya istri saya tanda kutip kritik gitu. Dulu kan namanya kita laki-laki gitu. Kalau kita dikritik misalnya kamu nggak perhatian atau aku ngerasa gini, itu pasti marah kan. Gila aku udah kerja mati-matian buat lo segala macam itu. Cuman sekarang saya belajar untuk kalau dia ngomong kayak gitu, saya harus bisa memvalidasi bahwa perasaannya dia itu bisa jadi benar. Berarti gua harus tambah lagi nih supaya dia merasakan cinta itu tiap hari gitu. So basically cheesy sih kalau dengar kita di rumah tuh cheesy banget. Pasti kalau orang yang kenal kita berdua tuh pasti apaan sih ini berdua gitu kayak romantis-romantisan. Karena saya selalu berusaha tiap hari saya ngomong gitu kayak kamu cantik banget hari ini gitu. Cantik banget sih lu gitu. Itu sesuatu yang daily gitu dan memang saya lakukan bukan rutinitas gitu karena memang ya saya memang mengawali dengan kekaguman itu. Saya berusaha untuk membangun kekaguman itu tiap hari. Gitu sehingga akhirnya kita hadapin kehidupan kita sekarang tuh ya dalam kita berjalan sama kasihnya Kristus gitu sehingga ketika saling mengasihi pun tanda kutip saya minjem kasihnya Kristus buat saya mengasihi dia ketika saya nggak bisa mengasihi dia gitu. Kalau kita lagi punya problem lagi apa gitu ya saya harus bisa mengasihi dia seperti Kristus mengasihi saya gitu. Wow. Gitu sih. Terjawab nggak tuh? Terjawab. Iya. Jadi yang pasti pemahaman yang benar itu akan melahirkan tindakan juga yang sesuai dengan pemahamannya. Kita mengerti bahwa kasih Kristus sudah lebih dulu diberikan kepada kita tanpa kita layak sebenarnya. Itu yang membuat kita bisa mengasihi. True. Wow. Tapi dengar-dengar di awal pernikahan memang bukan di awal pernikahan ya. Awal ketika mau menikah memang tidak mudah ya. Iya, kan istri saya memang kebetulan dari iman yang berbeda tadi kan. Hambatannya tentu pasti awalnya di keluarga gitu. Jadi ya keluarganya keluarga besar. Papanya sih orang yang liberal banget. Dia sebenarnya mengizinkan, tapi memang kan ada paradigma yang kalau tinggalin iman tertentu tuh kesannya kayak menjadi aib buat keluarga segala macam. Tapi ya puji Tuhan akhirnya kita sempat akhirnya postpone. Tadi kita mau menikah bulan April, akhirnya kita harus mundur ke bulan Agustus karena banyak penyesuaian lah harus kita lakukan sama keluarga besar dan akhirnya kita pun menikah di Ambon. Wow. Kebetulan memang istri saya suka banget Ambon, dia memang pengennya nikah di Ambon. Tapi di luar itu juga kita ngerasa ya kalau kita nikah di Ambon tuh kita juga lebih intimate, nggak terlalu banyak keluarga besar sehingga nggak terlalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Ya puji Tuhan semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Yang paling penting saya dari awal bilang sama papahnya istri saya bilang kalau kita mau menikah, saya mau ini jadi kabar baik, saya nggak mau ini jadi aib. Gitu. Saya mau ini kabar baik karena kita menikah tuh ini kan plannya Tuhan, bukan kita yang pengen gitu sebenarnya. Jadi saya bilang kalau misalnya Om nggak izinin, it's okay, saya lebih baik gagal daripada saya nggak dapat restu gitu. Sehingga akhirnya puji Tuhan dengan pembicaraan seperti itu, papanya malah memberikan restu, papanya support banget dan untuk kita nikah dia anterin
anaknya, istri saya sampai ke depan Altar. ya altar sampai kita tukeran dengan prosesi praise and worship tentunya gitu. Jadi puji Tuhan banget semuanya akhirnya berjalan lancar gitu. Wow. Bagaimana waktu itu Kak Berry tahu bahwa ini benar-benar seseorang yang Tuhan taruh untuk menjadi pasangan hidup Kak Berry? Nah, ini seru nih. Kalau kita cuma pakai modal cinta, bisa jadi semua yang kita lakukan keputusannya sesaat gitu. Karena berdasarkan ya cuman tadi saya bilang kan naksir-naksiran doang gitu. Kita pacaran dulu sebelum akhirnya nikah tuh 7 tahun. Oh, lama juga. Dan sebelum kita akhirnya, saya jujur saya ngelamar dia udah dari tahun keempat kita pacaran, saya udah ngelamar, mau nggak lo nikah sama gue gitu, mau gitu. Cuma waktu itu kan pemahaman kita sebenarnya belum terlalu benar gitu. Puji Tuhan, tapi seiring berjalan waktu mulai dibenahi pemikiran itu. Tapi di tahun ke-7 atau kayak kita mau melaksanakan pernikahan pun kita duduk lagi, kita ngobrol. Lu beneran ngelihat gue nggak sih di masa depan lu? Kalau nanti nih kita 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, do you see me in your future gitu? Lu lihat gue nggak di gambar masa depan lu gitu? Nah saya bilang sama dia, kalau aku sih ngelihat banget. Kalau ada lu di hidup gue nih, hidup gue akan jauh lebih baik. Gue tahu gue punya support yang sesuai. Gue akan ngerasa lebih penuh. Gue akan ngerasa lu seseorang yang bisa mendampingi gue dalam segala hal gitu. Dalam beberapa hal dalam berbagai hal yang kadang orang lain nggak ngerti gitu. Nah dia udah bisa ngerti itu, dan demikian sebaliknya. Kalau lu gimana, lu lihat gue nggak di masa depan? Kalau lu lihat, let's do this. Kalau nggak, ya mendingan jangan. Iya. Nah itu yang menjadi kekuatan besar, sehingga akhirnya kita sama-sama sepakat, iya gue lihat lu sih di masa depan gue. Gue tahu ketika masalah nanti datang, gue bisa hadapinnya bareng sama lu. Ketika lagi seneng pun, gue tahu lu juga bisa jadi barometer, bisa jadi kompasnya buat gue. Nah, istri saya tuh tipe yang bluntly banget gitu. Dia tuh orangnya honest banget, brutally honest banget. Kalau saya bikin kesalahan tuh dia nggak ragu buat tegur. Gitu. Dan itu buat saya itu bagus banget, fact check yang bagus banget buat saya pribadi, karena saya tipe orang yang kadang-kadang cukup apa ya, supaya orang nggak salah ngerti nih, cukup egocentrical lah. Kalau mikir tuh saya punya view kayak gini, udah nih yang bener gitu. Nah istri saya tuh bisa kasih tandingannya gitu. Dia jadi sparring partner yang baik, karena enggak, menurut aku nggak kayak gitu. Dan dia bisa kasih alasan yang bagus, yang biasanya akan memicu perdebatan, tapi itu perdebatan yang sehat karena membuat saya juga bertumbuh jadi orang yang lebih baik lagi. Wow, oke. Pada akhirnya ini hal yang mungkin ditemui oleh banyak anak muda sekarang ya, bahwa mereka punya pasangan yang mungkin tadinya bukan anak Tuhan, tapi akhirnya hari itu bagaimana ceritanya akhirnya sang istri yang waktu itu menjadi pacar bisa. Wah itu, jadi sebenarnya istri saya tuh mamanya pun dulu Katolik. Oke. Tapi mamanya udah meninggal di usia yang dia masih umur 7 tahun, 8 tahun mamanya udah meninggal. Jadi so basically dia nggak terlalu bangun hubungan, jadi dia juga nggak terlalu tahu kehidupan orang Katolik itu seperti apa gitu. Tapi waktu saya pertama pacaran sama dia, saya udah bilang sama dia gitu, kalaupun one day kita beneran nikah, gue nggak akan mungkin pindah gitu. Gue maunya lu ikut gue. Tapi kalaupun lu nggak mau ikut gue, kita beda aja, nggak tahu deh gimana caranya gitu. Waktu itu ada pembicaraan kayak gitu. Tapi di saat yang bersamaan tiap malam tuh, setiap mau pulang, kalau saya bisa anterin dia pulang, saya sebenarnya kan pegang kepala, peluk gitu, tapi sebenarnya itu saya tumpang tangan gitu. Tuhan Yesus gitu. Perkenalkan dirimu ke dia ya, kalau aku yang kenalin. Dan waktu itu kan hidup saya juga sebenarnya masih berantakan, jadi saya bilang kalau gue yang kenalin kayaknya gagal deh Tuhan, gue juga ngaco, nggak bisa jadi contoh yang baik gitu. Jadi Tuhan aja yang kenalin. Itu constantly tiap hari selama setahun, kita pacaran 2011 sampai 2012. Nah 2012 tuh tiba-tiba terjadilah dia pengenalan secara langsung sama Tuhan gitu. Jadi dia sendiri yang memutuskan. Bahkan kita sempat putus kayak seminggu gitu. Karena dia ngerasa, gue nggak mau deh kalau sampai gue harus ikut Yesus tuh gara-gara lu gitu. Jangan-jangan gue cuma karena gue pengen sama lo doang gitu. Akhirnya kita putus tuh seminggu, nggak kontekan gitu. Terus dia kayak, ya dia bener-bener menemukan lah. Akhirnya seminggu itu dia kontak lagi, ya kayaknya emang gue nggak bisa pungkirin Yesus adalah Tuhan. Wow. Gitu sih. Luar biasa. Lumayan fenomenal soalnya. Iya. Itu soalnya banyak yang, maksudnya gini ya, memeluk iman karena pasangannya gitu, bukan karena benar-benar dirinya mengakui dari dalam hati. Dan saya pribadi juga nggak mau dia kayak gitu kan. Dan ini yang penting sebenarnya kan. Ya, dan ya kadang-kadang sih kalau cerita kayak gini suka enak nggak enak ya, karena takutnya orang akhirnya menjustifikasi gitu. Tuh kan dia aja bisa, gue juga harus kayak gitu. True, tapi menurut saya juga harus berhikmat juga. Karena nggak semua orang ceritanya sama kan, nggak semua orang cerita conversionnya pun sama. Kalau memang bisa terjadi puji Tuhan, tapi maksudnya kita juga jangan jadi orang-orang yang akhirnya
jangan kita yang jadi juru selamatnya gitu. Ya. Biar tetap Yesus aja juru selamatnya, biar Yesus yang kenalan sama dia langsung. Kalau kita soalnya nanti ujung-ujungnya apa ya, sifatnya ya tadi, jangan-jangan dia cuma muluk itu cuma karena ya pengen sama-sama aja gitu. Itu kan jadi dasarnya kurang tepat. Ya. Oke, supaya topik ini tidak menjadi pembenaran bagi orang, bisa apa? Terang dan gelap nih. Ada satu statement apa dari KBRI yang ini kan maksudnya gini. Tidak mustahil buat orang mengubah seseorang. Buat Tuhan mengubah seseorang ya. Tapi kan ini bukan berarti kita anak-anak Tuhan boleh bermain api di area ini gitu. Menurut saya salah satu yang paling penting ketika kita bicara kekristenan itu kan bukan sekedar agama. Saya selalu bilang bahwa kekristenan itu bukan agama, karena kalau kita levelkan dia cuma sampai di agama, secara agama tuh kita kalau dibanding-bandingin kita tuh bisa kalah jauh sama agama-agama yang lain gitu. Jadi makanya saya selalu bilang jangan pernah bandingkan kekristenan itu sebagai agama, tapi kekristenan itu gaya hidup. Sehingga ketika kita bicara gaya hidup, kita bicara budaya, kita bicara nilai. Nah menurut saya nilai kekristenan itu sesuatu yang sorry to say tapi nggak bisa dibantah gitu. Karena kalau kita bicara menghidupi nilai-nilai Kristus, itu nilai yang berkorban, nilai yang memikirkan orang lain daripada diri sendiri, bicara tentang sukacita yang bukan dinilai dari hal-hal yang sifatnya barang material gitu, tapi sesuatu yang datangnya dari dalam. Nah menurut saya itu yang harus dibagi terlebih dahulu sebelum kita bicara agamanya sebagai ritual, hari Minggu gereja, ikutan pelayanan, ikutan komsel, bukan itu dulu. Nomor satu value-nya dulu gitu. Ketika dia udah bisa terima value-nya, menurut saya itu akan mengubah paradigmanya gitu. Ketika dia udah bisa nangkep value-nya gitu. Banyak banget juga sekarang orang-orang yang saya tanda kutip mentorin gitu yang datang dari keyakinan yang berbeda. Saya nggak pernah shoving dia harus lo harus ke gereja gitu. Hari Minggu ketemu gue, enggak. Saya selalu kasih nilainya dulu. Sehingga ketika nilainya itu berubah, lama-lama dia sendiri yang gue pengen dong lebih serius, gue pengen dong datang gereja, gue pengen dong pelayanan. Sehingga itu datangnya dari keinginan gitu. Nah menurut saya yang kita harus ubah datangnya levelnya di nilai. Ketika nilainya udah sama, baru kita bisa lihat nih kemungkinan orang ini bisa ketemu bareng-bareng sama kita atau enggak. Tapi kalau nilainya belum sama, itu perjuangan yang berat banget. Karena dia hanya akan ada di surface level gitu, hanya di permukaan. Sementara kita harus hajarnya seperti tadi kita bahas tadi, harus selalu di level pemahaman. Betul. Gitu sih, semoga bisa jadi tips. Berat ya, maaf ya. Oke, tapi butuh yang seperti ini ya, karena ini banyak sekali pertanyaan yang mengarah ke sini pastinya. Anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Pasti. Alright. Setelah akhirnya menikah, bagaimana menemukan wah pernikahan ternyata sebuah awal dari petualangan seperti KBRI bilang tadi. Konfliknya beda, permasalahannya beda. Tentu. Apa ya? Salah satu yang paling menyenangkan menurut saya ketika kita punya pasangan hidup gitu, dia benar-benar sama kita kan 24/7 gitu. Jadi ketika saya bangun pagi gitu sampai saya tidur, semua permasalahan yang ada dalam kehidupan saya istri saya tahu. Semua kemenangan-kemenangan yang ada dalam kehidupan saya juga istri saya tahu gitu. Jadi itu buat saya sebuah kekuatan gitu. Karena kita ketika ngadepin masalah juga udah nggak sendirian. Ketika kita seneng juga berbagi kesenangannya juga sama orang-orang yang tepat gitu. Saya selalu mencintai momen-momen bisa bareng sama istri, momen-momen bisa sama anak. Itu buat saya itu momen yang mahal banget. Dan saya baru sadar sekarang bahwa hal termahal di dunia itu kan bukan uang ya, tapi ternyata waktu. Waktu yang nggak akan bisa diganti, nggak akan kita bisa beli balik mau gimana pun caranya. Waktu pasti berlalu gitu aja. So saya selalu berusaha untuk melihat waktu sebagai sebuah hal yang paling mahal. Nah, petualangan bersama istri dan anak menjelajahi waktu ini yang buat saya kayak menjadi kekuatan gitu. Ketika saya capek pulang kerja, saya punya alasan buat pulang. Ketika saya udah malas nerusin kerjaan, saya selalu punya alasan buat tetap kerja karena saya tahu ada dua orang yang mengandalkan saya dalam hidupnya gitu. Itu yang menjadi kekuatan dan petualangan terbesar sih di hidup saya sekarang. Dalam menghadapi konflik pernikahan, tentu rumah tangga nggak lepas dari yang namanya konflik. Pastinya dong. Dua kepala yang berbeda gitu kan. Tentu saja. Apa yang menjadi pondasi ya KBRI dan istri dalam menyelesaikan konflik dalam pernikahan? Yang pertama tentunya kita selalu ingat bahwa Kristus sebagai kepala keluarga itu dulu nomor satu. Saya juga kepala sih di rumah tangga, tapi istri lehernya. Jadi kalau dia nengok saya harus ikut. Enggak bercanda.
selalu mengingat bahwa role saya sebagai imam di keluarga itu berarti saya punya keputusan terakhir, tindakan-tindakan terakhir. Nah itu sangat membantu sih ketika kita lagi ngadepin banyak hal. Contoh simpel kalau anak saya sakit misalnya, baru minggu lalu nih anak saya sakit, kita harus ambil keputusan apakah dia masuk rumah sakit atau enggak gitu. Wah kita udah debat nih tadinya gitu. Menurut aku sih enggak, menurut aku masuk, enggak, ntar dulu kita lihat gini-gini. Tapi last say-nya tetap ada di saya gitu. Dan istri saya tunduk dengan itu. Ya udah, menurut kamu gimana? Kamu yang ambil keputusan gitu. Oke, keputusanku adalah kita pulang dulu hari ini. Kita lihat dalam 2 hari kalau memang ternyata tidak membaik baru kita masuk rumah sakit. Aku nggak mau dia di rumah sakit hari ini. Gitu. Itu sangat mudah untuk membuat kita istilahnya dismantle keributan kita gitu. Langsung taruh senjatanya, langsung ditaruh tuh. Oke, keputusannya kayak gitu ya. Sepakat? Yes gitu. Itu jadi kekuatan besar ketika kita mau ambil keputusan-keputusan dalam hidup. Selalu mengingat role saya sebagai imam, tapi juga nggak pernah lupa role dia sebagai penolong gitu. Role dia adalah dia menjadi advisor yang sangat baik gitu. Dan saya harus mengambil keputusan berdasarkan input-input yang dia masukin gitu, yang dia kasih ke saya. Nah itu jadi kekuatan. Tapi di luar itu kalau kita punya konflik berdua, ini cara yang ternyata lumayan ampuh sih. Jujur aja nih, saya cerita apa adanya ya. Waktu kita baru setahun pernikahan, istri saya lagi hamil, berantem kita gede-gedean, sampai satu part kayak yaudah gitu. Pulang aja ke rumah bapak lo, lumayan heboh lah berantemnya. Tapi lucunya waktu kita konseling pernikahan, waktu itu kan kita menikah di gereja Rock Ambon. Mereka memberikan konseling, salah satunya adalah lucu banget, kita disuruh bikin list 10 sampai 15, apa sih yang lo suka dari pasangan lo? Jadi saya tulis tuh apa yang saya suka dari Dinda. Wah, dia cantik, orangnya baik, dia bisa memahami, bla bla bla, pokoknya ada 10 list. Tiba-tiba waktu kita lagi berantem debat itu, istri saya bilang, buka catatan kita nih konseling pernikahan. Oke, dalam keadaan marah gitu kan. Udah buka, baca. Gila lagi ternyata. Maafin aku ya. Akhirnya otomatis itu jadi kekuatan besar, dan sampai hari ini pun kita tetap praktekin itu. Jadi kalau kita udah berantem yang mulai nggak ketemu ujungnya nih, karena sering banget kalau kita udah nikah tuh nanti tips ya buat yang udah nikah nanti kalau kalian baru mau menikah nanti berantem tuh tiba-tiba nggak jelas akar masalahnya sebenarnya apa sih, ini kita lagi ngeributin apa sampai udah chaos banget, udah kemana-mana, hal yang nggak perlu diributin gitu. Nah seringkali ketika itu udah terjadi, kita selalu balik ke situ kayak, oke, ingat ya waktu kita konseling pernikahan kita punya this list gitu. Jadi gambaran kita tentang si pasangan ini bisa jadi cuman hari itu aja karena kita lagi kesel sama dia. Tapi perjalanan kita yang sekian tahun gitu, sekarang kita nikah udah 6 tahun, udah mau masuk tahun ke-7 gitu. Sekian tahun tuh, dan ditambah pacaran yang 7 tahun juga, itu kayak banyak banget hal baik yang dilakuin. Masa sih lu mau relain cuman karena satu hari itu doang merusak semuanya gitu. Jadi itu yang selalu kita berusaha untuk kembali gitu memecahkan konflik. Wow, ini tips yang bagus. Semoga ampuh ya, saya juga ampuh soalnya. Dan bisa langsung dipraktekkan, langsung ditulis ya 10 list apa yang disukai dari pasangan. Oh dan satu lagi kalau buat laki-laki ya, nggak usah malu buat minta maaf duluan. Yes. Karena kadang-kadang kita pride tinggi banget. Kayak kita nggak mau minta maaf dulu. Tapi kalau saya melatih untuk, udah gue minta maaf deh. Mungkin saya nggak perlu minta maaf sama kejadian yang bikin kita debat gitu, tapi paling nggak gue bisa minta maaf sama kelakuan gue dulu deh gitu. Maaf kalau aku tadi bentak, maaf kalau aku tadi kasar sama kamu, maaf kalau aku. Nah itu udah jadi opening yang cukup bagus untuk kita pelan-pelan mendinginkan suasana gitu. Yes. Thank you tipsnya. Sama-sama. Alright. Oke. Seperti yang Kak Berry bilang tadi ya, bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta ya, maksudnya perasaan gitu ya. Karena di saat-saat yang berat seperti tadi ya, konflik itu cintanya udah gak berasa gitu ya, perasaannya beda, marah gitu ya. Dan apalagi pernikahan ini suatu perjalanan seumur hidup. Yes. Ada momen-momen dimana kita nggak bisa ngerasain cinta itu. Gimana Kak Berry dan istri bisa menjaga cinta mula-mula, kasih mula-mula ketika tadi salah satunya yang pertama tadi kan, waktu kita yang pertanyaan sebelumnya, waktu kita konflik itu menjadi kekuatan besar karena kita teringat sama momen-momen waktu kita mau nikah, perjuangan segala macam, itu lumayan bisa ignite the spark lagi lah gitu. Tapi satu yang kita berdua belajar adalah keputusan selalu mendahului perasaan. Nah, kita kan sebenarnya diajar sebagai pengikut Kristus, kita diajar untuk tidak hidup dari perasaan kan. Kita harus hidup dari kebenaran firman Tuhan, kita harus hidup dari keputusan. Nah, balik ke yang tadi awal saya bilang, pemahaman, tindakan, keputusan. Nah, ketika pemahamannya udah benar, keputusannya benar, tindakannya juga jadi benar. Perasaan itu berubahnya gampang banget soalnya, gitu. Dan kita nggak bisa.
Makanya pandangan dunia itu kan beda banget ya. Dunia selalu bilang follow your heart, ikuti kata hatimu. Ternyata kan enggak. Firman Tuhan bilang follow Jesus gitu. Tuhan yang benar, Tuhan yang tahu kebenarannya. Perasaan kita berubah setiap saat. Bahkan Amsal bilang hati kita menipu gitu. Your heart is deceitful above all things gitu. Jadi perasaan ini cuma indikator, dia bukan pengambil keputusan yang baik. Keputusan yang baik tetap ada di kitanya. Nah, contoh ketika saya lagi berantem sama istri saya pernah lagi berantem gitu dan saya harus pergi, saya harus berangkat gitu. Jadi kita berantem, saya pergi itu dalam keadaan kita lagi berantem. Nggak enak banget kan rasanya. Marah, makin marah. Mulai muncul bisikan-bisikan, tuh kan emang dasar dia kayak gini gitu kan. Biasa kan gitu. Tapi selalu di saat-saat kayak gitu saya selalu berusaha untuk, enggak. Gue nggak boleh biarin ini semua take over gitu. So keputusannya adalah apa? Keputusannya waktu 11 Agustus 2018 kita menikah, saya berjanji untuk menjalani semua good or bad sama dia. Dan saya berjanji untuk mencintai dia sebaik mungkin. Keputusan saya harus selalu kembali ke situ. Sehingga ketika saya ambil keputusan, oke, gue mau mencintai, gue mau sayang sama dia. Walaupun nggak enak sekarang nih, tapi gue mau sayang sama dia. Keputusannya ada di situ. Pelan-pelan sih perasaan nanti ngikut gitu. Dan tindakan-tindakan yang tadi saya bilang kayak minta maaf untuk hal kecil, kayak cuma maaf tadi aku teriak, maaf tadi aku bentak kamu. Itu jadi sesuatu yang membuka untuk kita akhirnya bisa sampai ke penyelesaian masalahnya, konklusinya seperti apa gitu. Ketemu solusinya. Lebih tepatnya gitu. Ya itu sih salah satu cara-cara yang menurut saya kita berdua selalu bangun landasannya itu, keputusan di atas perasaan, keputusan mendahului perasaan. Perasaannya biar ngikut aja nanti. Karena perasaan tuh bukan pengambil keputusan yang baik. Yeah. Perasaan hanya sebuah indikator. Iya. Yeah. Gitu. Tentu ada cara-cara untuk menjaga kemanisan dalam pernikahan. Ya kan? Kalau tadi kan menjaga bagaimana supaya kita tetap ada bisa mencintai meskipun rasanya tidak bisa gitu. Yeah. Tapi ada nggak sih tips dari Kak Berry dan istri ya dalam menjaga kemanisan dalam rumah tangga? Kita selalu ngambil waktu untuk pacaran. Oke. Jadi kan banyak orang bilang kalau nikah tuh ini mantan pacar aku. Gitu. Kalau saya malah kita berdua enggak sih, nggak ada istilah mantan pacar ya. Kita berdua tetap pacaran gitu. Jadi sebisa mungkin kita punya date night gitu. Jadi ada hari-hari di mana kita pergi berdua. Entah itu kita cuma makan malam, abis itu kita nonton musik, atau kita cuma ke kafe duduk gitu ngobrol. Itu sesuatu yang harus selalu kita jadwalkan dan intentionally gitu dengan sengaja. Walaupun bukan sesuatu yang rutin, misalnya harus minggu kedua, harus minggu enggak. Tapi dalam seminggu itu kita selalu nyari satu momen gitu. As simple as jalan pagi yuk. Gitu. As simple as gitu aja gitu. Jalan pagi berdua 30 menit jalan bareng aja itu udah bisa jadi kekuatan gitu, bisa jadi sesuatu yang menambah kemanisan tadi. Karena itu momen-momen kayak gitu yang kadang-kadang kita miss kan. Karena kita ngerasa oh ya udah kan tiap hari sama-sama. Sehingga kita lupa pacarannya, lupa ngebangun. Kan kalau dulu waktu pacaran waktu masih sebelum menikah kan dengan sengaja kan jemput, aku mau pergi ke sini pakai parfum, itu hal yang simple banget. Dan karena istri saya orangnya jujur, dia apa adanya banget. Dia ngomong apa adanya waktu dulu kita awal nikah. Dulu tuh kalau waktu kita pacaran, kamu tuh wangi banget loh tiap ketemu aku gitu. Jadi kayak, oh iya ternyata gue di rumah saking udah nyantainya lupa pakai parfum gitu. Sesimpel itu aja tuh saya gue harus bikin dia tuh kayak seseorang yang gue coba perjuangkan cintanya tiap hari. Gitu. Wow. Nah itu yang selalu saya lakuin, dan untuk menjaga kemanisan ya tadi kita selalu berusaha untuk cari waktu pergi berdua, ngedate, nonton film berdua, makan. Keluar kota berdua yang kita belum lakuin sampai sekarang. Anak udah umur 5 tahun. Banyak orang nganjurin, udah cobain lah liburan berdua doang, anak tinggal. Kita belum tega gitu. Tapi sebisa mungkin kalaupun kita misalnya pergi keluar kota, kita cari momen-momennya juga di luar kota. Gitu. Misalnya kan kita kan punya ada nanny buat jagain anak kita kan. Ya udah, dia jagain dulu bentar ya, papa mau pergi makan malam gitu. Hal-hal kayak gitu aja sih cukup membuat kita bisa menjaga rasa cinta tadi harmonis gitu. Dan kalau saya pribadi, tipsnya dari saya muji dia aja tiap hari. Itu yang dulu sering dilakukan ketika pacaran. Dari pacaran sering dan orang lupa ketika nikah. Iya. Nah, ketika nikah pun saya selalu lakuin itu gitu. Dan datangnya lagi bukan dari sebuah rutinitas kayak, ya kamu cantik banget sih hari ini. Enggak kayak gitu. Datangnya memang genuine gitu, emang kamu cantik banget hari ini. Dia pakai baju apa? Bagus banget kamu pakai baju itu. Itu sesuatu yang saya dengan sengaja gitu latih, untuk bukan latih sih, saya dengan sengaja keluarin aja tiap saat saya pengen ngomong, saya ngomong, nggak saya simpan sendiri gitu. Jadi hal-hal yang intentional itu perlu dipertahankan ya, dan terus dilakukan. I love that word, intentional. Wow. Oke, iya.
Oke, lalu ngomong tentang karakter dalam pernikahan. Ya, sebenarnya karakter-karakter apa yang menurut Kak Berry perlu dimiliki oleh seorang suami dan seorang istri dalam pernikahan? Sebenarnya kan kalau kita bicara secara general, kehidupan kekristenan kita kan mengejar karakter Kristus. Ya. Nah, menurut saya sih di dalam hal ini dua-duanya jadi sama gitu. Karena banyak orang yang berpikir kayak ketika kita jadi suami, kita punya role tertentu, ketika jadi istri dia punya role tertentu. Saya tipe orang yang nggak pernah pusing dengan role-role itu gitu. Kalau memang hari itu saya harus cuci piring, ya juga cuci piring aja dengan santai. Ketika hari itu saya harus nyapu, saya nyapu aja. Ketika gue harus buang sampah, buang sampah. Nggak ada pekerjaan yang hanya istri yang boleh lakukan gitu. Dan dari dulu pun kita membiasakan itu. Dan menurut saya itu sesuatu yang kita bisa bangun dengan balik lagi intentional gitu, dengan sengaja kita bangun. Dan saya juga kepengen anak saya juga ketemu itu gitu. Dia melihat model itu. Dan saya selalu bilang sama anak saya gitu, lu mau marah-marah sama papa, mau bentak-bentak papa boleh, tapi kalau mama jangan. Saya selalu bilang gitu. Dengan with all due respect sama mama lu, please jangan lakukan itu, karena mama lu kalau nggak ada mama lu, lu nggak ada di sini. Memang Tuhan yang ciptain lu ya, tapi lewat mama lu lahir gitu. Dan dia 9 bulan, istri saya itu 9 bulan menahan urge-nya dia suka banyak makan, dia suka makan sushi, dia makan sashimi, yang mentah-mentah dia tahan 9 bulan demi anaknya sehat gitu. Jadi saya bilang, lu kurang ajar sama papa, gue masih bisa tolerir, tapi kalau lu kurang ajar sama mama, berantem gitu. Lu nanti umur berapa pun lu kurang ajar sama mama lu, berantem gitu. Jadi anak saya hari ini dia belajar untuk nggak pernah bentak mamanya, nggak pernah ngomong kasar sama mamanya. Nah itu menurut saya sesuatu yang perlu kita tularkan gitu. Dia nggak akan bisa ngelakuin itu kalau saya juga bentak-bentak istri kan. Kalau saya ngomongnya juga judes, jutek gitu sama istri juga, dia akan belajar dari saya gitu. Nah jadi karakter-karakter itu yang sebisa mungkin. Saya ini tipe orang yang suka nggak punya perasaan kadang-kadang. Karena saya orangnya orang fungsi banget. Jadi I'm not a people person gitu. Saya orang fungsi yang kalau fungsi gue apa ada di sini. Nah kadang-kadang itu kebawa bahkan di rumah. Honestly speaking gitu. Kadang-kadang saya suka lupa gitu, kayak ya udah gue nggak pikirin perasaan orang, gue ngomong aja gitu. Nah itu yang saya harus buang. Saya harus buang gitu, dan balik lagi saya harus mengasihi istri saya sampai dia ngerasa dia harus tahu dia dikasihi gitu. Nah karakter itu yang saya coba bentuk dalam diri saya pribadi. Nah istri saya juga tipenya, karena dia mau belajar, dia tahu banget sebagai seorang suami itu maunya dihormati, udah pasti. Suami itu maunya di respect. Karena pride laki-laki itu gampang kesentuh kan. Kalau kita udah kita diomongin kasar dikit aja sama istri itu kita rasanya kayak kok gitu sih gitu. Nah itu yang selalu dia coba untuk ubah gitu. Dan puji Tuhan ini sih workout banget gitu. Karena dia menghormati saya dan saya mengasihi dia. Itu karakter yang paling penting yang ada dari seorang suami dan istri. Wow, alright. Kita ngomongin anak tadi ya. Kak Berry sempat menyinggung bahwa Kak Berry menjadi contoh dan juga memberikan nasihat buat anak. Salah satunya tadi ya sama mama jangan kasar, jangan bentak seperti itu. Apa aja yang Kak Berry lakukan dan istri lakukan, Kak Dinda lakukan dalam mendidik anak menurut dasar-dasar kekristenan? Kita kalau didik anak jujur ya, kalau orang sekarang pasti ngeliatnya itu kita didiknya keras. Kita bukan tipe yang apa sih sekarang mereka bilangnya kayak gentle parenting tuh bukan kita banget, honestly speaking gitu. Karena orang boleh ngomong apa aja terserah, tapi buat saya ketika saya baca firman Tuhan jelas kok kalau anakmu perlu dihukum, biarkan dia dihukum, biar dia tahu konsekuensi. Kita cukup keras, tapi tentunya kerasnya kita juga ada batasan, nggak yang terus tiba-tiba jadi main tangan, tentunya nggak, kita nggak di level itu. Tapi kalau saya punya konsep ke anak saya ketika dia di luar rumah, saya selalu bilang sama dia, kalau kamu di dalam rumah, kamu mau teriak-teriak, kamu mau lompat-lompat, kamu mau jungkir balik barang-barang ada di rumah ini, mau kamu banting aja terserah kamu deh, ini rumah kamu. Tapi begitu kamu keluar dari pintu rumah, ada norma-norma, ada sopan santun yang kamu harus selalu ikutin. Kamu nggak bisa seenaknya di luar rumah, mau ada siapapun di situ. Nah jadi dari dia masih kecil kita udah tanemin itu sampai hari ini. Dan kita selalu latih dia untuk kalau kamu bikin salah, ngomong minta maaf. Kalau kamu mau minta tolong, ngomong tolong. Kalau kamu mau lewat, ngomong permisi. Itu hal-hal yang menurut kita sangat foundational gitu, sangat penting banget, dasar-dasar penting yang dia harus hidupi. Nah basicnya tetap selalu balik ke firman Tuhan. Gitu. Karena firman Tuhan juga menyatakan itu kok. Kita selalu diminta untuk punya such manner sehingga kita nggak menjadi batu sandungan buat orang lain gitu. Dan itu yang kita berdua selalu coba tanamin ke anak kita. Dan konsekuensi
saya sampai diketawain sama lead pastor kita, gembala kita. Jadi dia pernah main di ruangan di gereja karena dia sangat nyaman di gereja, dia lari-lari lompat-lompat. Udah kayak rumah kedua. Udah kayak rumah kedua. Di ruangan gembala kita dia bercanda-bercanda sama teman-temannya, pecahin pot bunga. Saya marah banget, saya bilang, "Kamu nggak bisa kayak gitu." Saya udah bilang, "This is not your home. Rumah kamu, kita punya rumah di Cinere, itu rumah kamu. Yang ini gereja." Pendeta saya bilang, "Biarin aja lah, kasihan. Udah nggak apa-apa, cuman pot gitu doang." Enggak. Ini bukan masalah potnya doang. Ini masalah tanggung jawab. Jadi akhirnya kita hukum dia, saya hukum dia dengan kamu nggak akan dapat apapun yang kamu mau dalam 2 minggu ke depan. Semua mainan-mainan yang kamu pengen beli, 2 minggu, 3 minggu ke depan kamu nggak bisa beli. Jadi ketika dia udah ke toko, gitu, jangan lupa masih utang pot. Jadi cuma bisa ngeliatin mainan. Gitu. Terus saya bikin hitungan gitu ya, mainan harganya segini, pot harganya segini. Jadi akhirnya dia beli pot itu dengan uangnya dia, kita yang bayar gitu kan. Jadi begitu potnya udah ada, oke, hutang kamu sudah lunas, kamu sudah berhasil mengganti potnya. Sekarang kamu mau beli mainan boleh. Jadi itu menjadi pelajaran buat dia supaya dia nggak kayak gitu lagi. Gitu. Yes. Itu hal-hal yang mungkin buat orang jahat banget, galak banget sih lo sama anak lo. Ya. Kalau bukan gue siapa lagi yang latih dia di luar, nanti dunia lebih kacau lagi. Gitu. Jadi saya sebisa mungkin bikin yang terbaik supaya ketika dia nanti tumbuh dia punya pemahaman yang benar dan dia punya tingkah laku yang benar. Gitu. Wow. Memasukkan nilai-nilai kekristenan, ya. Mengajarkan bagaimana apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Tentunya bukan hal yang mudah untuk anak yang mungkin 5 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Apa yang Kak Berry dan Kak Dinda lakukan di rumah untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam diri anak? Pertama kita selalu awali hari kita dengan doa. Sampai kita bersyukur karena sekarang sudah sampai di level dia yang ingetin kita. Begitu bangun, kita udah mau jalan, pah, kita belum berdoa loh. Jangan turun tempat tidur dulu, kita berdoa dulu. Oke, kita doa, mengucap syukur Tuhan, bla bla bla. Baca Alkitab juga. Walaupun cuma 1 ayat, nanti istri saya biasanya buka, oke, ayat hari ini, ayatnya ini. Walaupun mungkin dia nggak ngerti gitu. Tapi kita ngomong, nanti dia nanya, itu maksudnya apa? Saya coba jelasin sebisa mungkin. Tapi, puji Tuhannya gitu, anak ini lumayan unik karena dia suka musik. Gitu. Dia suka banget musik ya, mungkin karena papanya main musik, mamanya nyanyi. Dia suka banget musik. Jadi melalui lagu, itu salah satu cara yang gampang gitu, dia bisa nyanyi semua lagu-lagu rohani yang dia denger gitu, dan habis itu dia nanya artinya apa? Nah itu hal paling mudah buat kita masuk gitu. Kayak dia nyanyi ajaib kau Tuhan, kenapa ajaib sih Pak? Oke, Papa jelasin ya gitu. Nah dari situ itu bisa menjadi sesuatu yang membangun dia punya dasar-dasar. Dan saya selalu bilang sama dia, Papa Mama kerja, Papa kerja nih, tapi semua yang kita punya hari ini itu karena Tuhan Yesus. Kok bisa gitu? Kan Papa yang kerja. Iya, tapi yang kasih Papa kerjaan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi saya selalu jelasin itu. Oh gitu ya Pak, jadi Tuhan Yesus yang kasih? Iya, Tuhan Yesus yang kasih. Tapi kan Papa yang kerja? Iya, Papa yang kerja karena Tuhan Yesus yang kasih kesempatan bisa kerja. Kalau enggak, orang bisa pilih orang lain, bukan Papa yang harus kerja. Tapi orang itu pilih Papa karena Tuhan yang taruh di hatinya dia. Jadi saya selalu bangun itu. Dan as simple as tontonan dia di rumah, kita selalu sebisa mungkin kita batasin gitu. Tontonan kamu harus yang membangun. Lagu-lagu yang dinyanyiin sama teman-temannya dia yang kita tahu nilainya nggak baik, kamu nggak boleh nyanyi lagu itu. Itu bukan kata-kata yang sesuai sama firman Tuhan. Itu hal kayak gitu yang puji Tuhannya anak saya sekarang juga jadi anak yang dia lumayan, walaupun untuk ukuran umur 5 tahun tuh dia cukup aware gitu dengan hal itu. Jadi kalau temannya denger lagu itu, dia dengerin lagu itu kan kita nggak boleh denger. Iya jangan nak gitu. Dan yang paling interesting sama dia adalah saya pernah jalan pulang abis jemput dia sekolah. Tiba-tiba dia nanya tentang keselamatan. Wow. Di umur 5 tahun. Saya bingung jelasin. Saya coba jelasin sebaik mungkin gitu ya Tuhan Yesus konsepnya gini-gini saya jelasin. Tapi itu ternyata lumayan membekas jadi core memory yang bagus buat dia gitu. Jadi ya hal seperti itu sih dari keseharian, dari hal-hal simpel yang kita pikir mungkin mana ngerti sih dia, tapi kita tetap lakukan aja gitu karena harapannya dengan dia melihat konsistensi itu menjadi sesuatu yang tertanam dalam dia gitu. As simple as berdoa sebelum makan, as simple as berdoa sebelum tidur, mengucap syukur. Sampai pernah satu kali, ini jadi panjang ya sorry ya, tapi ada satu kali lucu banget karena neninya dia marahin dia, jadi dia nggak mau makan. Bukan dia nggak mau makan, apa saya lupa deh. Pokoknya dia lakukan sesuatu, neninya bilang gini ke dia, kamu harus makan loh, kalau nggak nanti Tuhan Yesus marah. Dibalikin sama dia, sebentar dulu Mbak. Tuhan Yesus tuh nggak marah-marah, Tuhan Yesus tuh sayang sama aku. Kalau aku nggak makan, aku yang rugi, bukan Tuhan Yesus yang marah. Diajarin neninya sama dia gitu. Jadi kita ketawa pas denger saya, wah lucu juga gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu sih, ditanemin dari hal kecil yang kita pikir mereka nggak ngerti, tapi terus aja tanemin, dan hopefully itu bisa berbuah. Wow, oke. Satu poin yang mungkin aku tangkap tadi adalah kita cari
apa ya, maksudnya yang lebih gampang dimengerti oleh anak ini. Seperti tadi anaknya Kak Berry kan, dia suka musik dan dimasukin lewat musik. Ya, ajaib kau Tuhan apa artinya. Jadi kita harus tahu apa yang anak kita suka. Bener. Dan bagaimana bisa firman Tuhan dimasukkan lewat itu. Gitu. Betul Bang. Wow, oke. Pernah nggak sih punya kekhawatiran ya, dunia ini kan semakin nggak bener ya. Sosial media dari TV dan YouTube banyak sekali hal-hal yang mengajarkan worldview yang berlawanan dengan Alkitab. Pernah nggak sih ada rasa kekhawatiran ke anak? Tiap hari. Khawatirnya tiap hari pasti. Makanya saya yang kita perjuangkan hari-hari itu gitu. Makanya kita kan berdua juga punya pelayanan di anak muda misalnya. Kenapa buat kita itu jadi sesuatu yang penting? Karena anak-anak ini harus dapat nilai dari kita. Supaya si kakak-kakak ini nanti bisa jagain anak kita. Karena kan udah lompat generasi. Anak-anak yang usianya 10-15 tahun di bawah saya, mereka nanti akan mengajarkan anak saya yang umurnya 30 tahun di bawah saya nih. Karena saya nikah waktu dia lahir umurnya 30, umur saya 35 tahun, beda kita 35 tahun. Saya harus ngajarin anak yang umurnya 10 tahun di bawah saya, 20 tahun di bawah saya, supaya nanti dia yang bisa kasih nilai itu juga ke anak saya. Lingkungannya harus dibangun gitu. Nah, karena kekhawatiran seperti itu kita harus bergerak. Karena kalau bukan kita yang gerak, siapa juga yang mau gerak buat kita gitu. Nah, melindungi hal dari tontonan, melindungi dari sosial media itu sudah pasti. As simple as sekarang saya kalau anak saya mau nonton YouTube, saya nggak pernah ngasih dia nonton shorts. Karena kalau shorts kan cuma lewat gitu, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang ada di situ. Jadi saya selalu mencegah banget. No. Nonton kamu YouTube Kids boleh, nonton Superbook boleh, tapi yang lain dari itu no. Kalau nilai-nilainya udah nggak bener, enggak. Jadi saya selalu sebisa mungkin ngejagain itu sih. Karena memang nggak bisa dipungkirin khawatir banget dengan kondisi dunia sekarang. Tapi saya juga percaya sama seperti papanya dan mamanya juga dulu dilindungi Tuhan, dia juga pasti dilindungi Tuhan. Tapi mati-matian kita berusaha untuk menjaga sebisa mungkin. Ada bagian dari kita. Gitu. Iya, bagian dari kita sebisa yang kita bisa lakukan, kita lakukan sebaik mungkin. Dan tadi itu cukup menarik ya, menjaganya lewat generasi di bawah kita. Karena mereka yang akan nanti mengajarkan kepada generasi anak-anak kita. Betul. Dan itu pelayanan Kak Berry dan Kak Dinda hari ini. Iya, karena kita kan ada di era dimana sekarang orang suka banget nyalahin generasi di bawah. Ya kan? Saya harus ngomonginnya apa adanya sebagai seorang millennials. Banyak orang yang suka nyalahin Gen Z sekarang. Gen Z dikatain sebagai generasi strawberry. Alpha juga dikatain generasi apalah, skibidi, apa saya udah tahu lagi. Cuman saya selalu bilang kegagalan sebuah generasi adalah kegagalan generasi sebelumnya. Sehingga kalau kita Gen Z kita katain ini macam-macam, sebenarnya yang gagal tuh kita loh sebagai millennials, yang kakaknya dia, kita gagal mewariskan nilai-nilai ke Gen Z. Abis itu kita tunjuk mereka, kita marah-marahin mereka, kita bilang mereka gagal, padahal kita yang gagal gitu. Dan saya pernah ngobrolin sama Franky Kuncoro, kita pernah bahas tentang penamaan generasi. Ternyata generation naming tuh bahaya juga. Karena akhirnya semua orang yang merasa dirinya Gen Z, dia akan menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai ada di normanya Gen Z gitu. Jadinya kurang lebih kita bermain, saya harus ngomong ini sorry banget, cuman generation naming ini jadi nggak ada bedanya kayak zodiak gitu. Kayak, oh lo Gemini ya, oh Gemini tuh orangnya nggak bisa ngambil keputusan, oh Gemini tuh orangnya genit gitu. Akhirnya kita menyesuaikan diri kita dengan bingkai-bingkai yang kita bangun sendiri. Nah, itu yang kita selalu coba dobrak, bahwa saya nggak percaya bahwa Gen Z itu, karena nggak tertulis di Alkitab kan. Nggak tertulis di Alkitab Gen Z. Ini Franky Kuncoro yang bilang, nggak tertulis kalau di Alkitab Gen Z, Gen Alpha. Nggak ada, itu dunia yang bilang, iya kenapa kita jadi pusingin itu ya. Yang ada apa? Ajarkanlah kepada anak-anakmu, tuliskanlah itu di batu-batu supaya mereka baca. Itu aja yang kita fokus gitu. Nah karena itu jadi hatinya kita gitu. Hatinya saya sama istri saya buat kita bikin sebisa mungkin di usia kita sekarang, kita bisa sebisa mungkin kita cater buat anak-anak muda. Walaupun kadang-kadang kita juga capek dan kewalahan lah mereka. Apalagi suka nggak bisa dibilangin gitu. Tapi kita punya tanggung jawab untuk melakukan itu gitu. Karena again seperti yang tadi saya bilang, melalui mereka akan jadi contoh buat anak saya dan seterusnya. Dan saya punya tanggung jawab untuk ambil bagian di situ. Dan apa yang dilakukan Kak Berry dan Kak Dinda dalam pelayanan ini? Boleh ceritain sedikit nggak? Kalau sekarang kan kalau memang paling gampang kan melalui gereja ya udah pasti. Karena kita bertumbuh di gereja itu paling gampang. Tim musik lah paling gampang kita latih. Karena saya juga bertanggung jawab di bagian worship tim kita yang masih anak-anak muda yang usianya sekarang masih di bawah 20 ya kita latih sebisa mungkin dengan keterbatasan yang ada. Sebisa mungkin kita berikan mereka nilai-nilai, kita dudukin mereka, yuk kita bicara tentang worship. Tapi bahkan lebih deep dari itu, selalu kita bicara tentang identitasnya dulu. Dan istri saya, Dinda juga salah satu yang paling concern soal itu. Karena dia datang dari background yang dia sempat kehilangan identitas gitu. Dan ketika dia menemukan identitas dalam Kristus, dia kayak on fire banget. Semua orang harus tahu ini gitu. Sehingga
kita literally kita punya anak-anak yang kita mentoring yang usianya tadi di bawah saya 15 tahun, di bawah istri saya 10 tahun. Itu yang kita mentoring dengan galak sebenarnya. Kita cukup galak gitu. Dan saya bisa marahin mereka langsung kayak dibikin tindakan apa, saya lihat di sosial media, saya bisa langsung DM, saya langsung WhatsApp, weh. Jangan kayak gitu. Duduk sama gua ketemu, kita ngobrol gitu. Jadi kita benar-benar jagain mereka banget gitu. Kenapa? Karena kita pengen mereka ketemu values yang benar, mereka ketemu identitasnya dalam values yang benar. Sehingga mereka nggak nyari itu di luar. Puji Tuhannya beberapa dari mereka banyak yang mau di mentoring gitu. Dan saya pribadi pun memberi diri saya sekarang setiap hari Senin itu harinya saya pemuritan. Jadi hari Senin itu biasanya saya duduk dari jam 11 sampai jam 8 malam, saya muridin orang aja udah ganti-gantian, ada 7 orang gitu, nanti duduk bahas permasalahannya, kita lihat dari sisi Alkitabiah seperti apa gitu. Karena itu jadi komitmen saya dari tahun 2024 dan sampai sekarang masih berjalan. Istri saya pun gitu, jadi dia ada momen-momen di mana dia akan duduk sama adik-adiknya, adik rohaninya. Dan kita bukan cuman, karena kalau kita cuman lewat pelayan kita di musik misalnya, itu kan berlalu gitu aja. Karena pada akhirnya yang mereka butuhkan hidup kan. Mereka harus nonton hidup kita gitu, dan hidup kita harus jadi contoh buat adik-adik kita. Gitu sih. Sekali lagi intentional ya. Intentional. Makanya dibuat setiap hari Senin. Yes, intentional. Wow. Intentional banget. Ya. Oke. Terakhir nih. Kalau tips dan trik dalam pernikahan sudah banyak sekali tadi. Ya. Banyak tadi. Tonton aja. Sekarang pengen satu hal sebagai penutupan buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin kehilangan identitas. Mereka nggak ngerti dan tidak menyadari identitas sebenarnya di dalam Kristus. Boleh nggak kasih satu statement aja buat mereka? Tuhan udah ciptain kalian dengan luar biasa dan Tuhan ciptakan kalian dengan tujuan. Nggak ada satupun yang lahir di dunia ini kebetulan ataupun numpang lewat di dunia ini. Kalian pasti punya tujuan. Dan sebelum kalian menemukan tujuan itu, kalau versi bahasa Yunaninya bilang ergon, good works, sebelum kalian ketemu itu, kalian akan terus mencari dan kalian nggak akan ketemu gitu. So pastikan ketemu identitas dalam Kristus, karena kita ini buatannya Dia, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang udah Dia persiapkan dan Dia pengen kita hidup di dalam situ. So pastikan kamu ketemu identitas kamu dalam Kristus, karena itulah momentum kamu benar-benar tahu kamu hidup. Wow. Panjang. Gak apa-apa. Ya. Kurang panjang justru. Kak Berry sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya. Aku sangat diberkati, aku percaya sahabat solusi juga diberkati dengan segala sharingnya hari ini. Amin. Semoga bisa balik bareng Kak Dinda ya. Siap. Jadi kita ngobrolnya bisa lebih seru lagi. Let's go. Thank you so much, sukses selalu Kak. Ya. Oke. Sahabat solusi, hari ini kita udah ngobrol banyak, dan bagi sahabat solusi yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, dalam pernikahannya, bagaimana susahnya menjaga komitmen dalam pernikahan, atau hari ini mungkin ada anak-anak muda yang merasa kehilangan identitas dan tidak mengenal siapa kamu di dalam Kristus, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami tunggu ya.